Karena kalau Anda sekolah, itu kan Anda harus belajar teori. Yang kita pelajari dalam syuting ataupun foto itu adalah ilmiah. Jadi harus pakai teori yang benar. Nah, saya akan menunjukkan dulu, kita akan belajar tentang teori angle. Angle adalah sudut pengambilan foto. Angle adalah sudut pengambilan gambar. Angle dasar itu ada 3. Angle dasar ada 3. Yang pertama adalah straight angle. Straight angle adalah sejajar dengan mata objek. Jadi lensanya sejajar dengan mata objek. Itu straight. Yang kedua adalah low angle, pengambilan dari bawah mata objek. Jadi kalau straight itu begini lensanya. Kalau low berarti begini. Ya, mendongak ke atas. Kalau high angle berarti dari atas menunduk ke bawah. Itu jadi perbedaan lensanya harus jelas antara straight, high dan low angle. Kemudian pengembangan dari angle itu ada banyak. Satu yang tadi disebutkan bird's eye view yang akan kita terapkan nanti di luar. Pengambilan dengan drone, bird's eye view. Dari atas ya, berarti dari atas lensanya menunduk ke bawah. Nah, bedanya apa dengan high angle? Sama-sama di atas loh. Kalau high angle itu saya berada di lantai 3 atau lantai 4. Saya masih bisa melihat itu Sena. Siapa namanya? Anda siapa namanya? Dinda. Itu Dinda, itu siapa? Itu high angle. Tapi kalau bird's eye view, saya nggak bisa melihat itu siapa di bawah. Karena jauh di ketinggian. Nah, sekarang saya kasih teorinya anak-anak. Ada 6 elemen shot. Yang pertama adalah motivasi atau tujuan Anda mengambil gambar itu harus ada. Anda mau ngambil bird's eye view tapi nggak tahu tujuannya. Buat apa gambarnya? Informasi apa yang mau disampaikan di dalam gambar itu? Oh, saya akan menyampaikan di situ ada sedang terjadi banjir. Saya ambil dengan drone untuk memperlihatkan secara kolosal di situ terjadi banjir. Itu informasi yang akan disampaikan. Kemudian komposisi. Nah, berarti kan Anda mengatur apa yang masuk di dalam frame. Kalau Anda pakai drone, berarti yang masuk di dalam frame itu apa saja? Oh, situasinya sekolah dari atas ya, atau di situ ada banjir atau gempa bumi dari atas. Itu komposisi. Jadi Anda mengatur apa yang masuk di dalam frame. Kemudian angle berarti sudut pengambilannya dari mana supaya kelihatan tampak semuanya. Dikasih foreground, oh ada di balik pohon, jadi drone-nya mengintip dari balik pohon, bisa juga. Jadi muncul seninya. Sound, jadi Anda harus memberikan suara di situ. Gambar dan suara bobotnya sama-sama 50%. Kemudian yang terakhir adalah kontinuitas atau kesinambungan cerita. Anda cuma ngambil satu gambar, drone aja, gak ada yang lainnya. Gimana penontonnya bisa menangkap maksudnya? Anda serius sekali mendengarkan Bu Ana bercerita, tapi kalau baru disuruh tanya, Anda nunduk, kenapa? Bingung? Sama. Nggak usah bingung, yang penting Anda nyoteng nggak kelihatan orangnya itu tapi kalau bisa masih kelihatan orangnya itu namanya high angle. Nah, misalnya di outdoor atau di siang hari adalah mainnya itu shutternya minimal 50. Kalau di bawah 50, misalnya ngambil gambar orang akan patah-patah.
shutter itu minimal 50. Kalau teman-teman nanti main di shutternya rendah, gambarnya akan blur. Nah nih, lihat. Ini nih, tangan coba lihat. Nah. Kan patah-patah kan? Iris itu gini, iris atau aperture itu semakin kecil, itu semakin terang, tetapi fokusnya makin lebar. Nah, kalau kita belakang 1/4. Jadi semakin naik f-nya sampai 16 ya, semakin gelap tapi. Jadi gini, semakin f1/4 itu terang, tapi fokusnya sempit. F16 fokusnya lebar tapi gelap. Jadi ISO 100 itu ISO 100 gelap. Nah, naik ke ISO 1200-800 ya. Itu terang tapi noise. Drone itu sudah dari body ini. Oke. Ini baterainya. Baterai ya. Oke. Ini remote-nya. Baling-baling. Propeller atau baling-baling. Ini kamera. Nah, ini motor atau untuk drone-nya, untuk dinamo. Ini kaki untuk landing. Ini sensor-sensor. Ini sensornya ini. Untuk baterai, ini ada indikatornya, lampu indikator. Ini lampu indikator ya. Kalau ngecek itu ditekan 1 kali. Ini remote. Ini ada antena 2. Ini joystick, bisa dicopot. Oke. Terus ini ada kabel data. Untuk rakit drone, pertama kan drone dilipat gini tuh. Pertama tuh gini. Lensa dari kamera ini dibuka. Ini ada pelindungnya ya. Bukanya gini. Terus membuka ini. Putih ke putih ya, ini putih loh, ini putih nih, ini putih kecil nih. Oke. Nah, di sini ada petunjuknya, ini arah-arah ngeloknya. Nah, masukin ya lagi. Ini iya, ini putih ke putih ya. Ini sticknya dibuka, stick ini ke sini. Ini dibuka antenanya.
Nah, ini kabel data. Kabel data itu bisa masuk sini. Ini masuk sini. Type C ini ya. Oke. Ada mencoba? Tunjuk dulu ya. Surya jangan grogi ya. Enggak, Kang Satu yang diperhatikan pas masang, jangan yang memperhatikan suryanya. Fungsi remote ini ya, ini merah ini untuk record. Oke, untuk video record ini ya, ini untuk foto. Nah, ini untuk manggil drone, seumpama nanti drone-nya udah nggak ketahuan kemana tuh, pakai ini, boom, ini loh, Nah, kalau nanti GPS-nya udah ngelok, kalau seumpama drone-nya nggak tahu kemana tuh, panggil aja. Nanti bagi lagi drone-nya. Terus ini fungsinya untuk tilt up tilt down, naik turunnya kamera. Ini ya. Untuk yang bawah itu untuk nge-zoom. Untuk ini tombol power on off. Oke. Terus untuk joystick fungsinya gini. Untuk yang kiri naik itu drone naik. Oke. Kalau kiri ini turun, drone turun. Ini ya. Kalau yang ini sebelah ini untuk ke kiri, drone-nya belok kiri gini. Untuk ke kanan, drone-nya belok kanan gini. Nih ya. Joystick kiri ya Mas ya? Iya. Joystick kiri ya. Paham belum? Naik. Itu drone-nya apa? Naik. Bawah. Untuk ini? Kiri. Kanan. Drone-nya gini, muter gini. Untuk yang sebelah kanan, untuk yang naik itu drone-nya maju. Drone-nya maju gini. Untuk ke bawah, drone-nya mundur gini. Oke. Untuk ke kanan
itu posisi drone-nya jadi gini, kayak gini, geser kiri, geser ke kiri. Untuk menyalakan drone ini ya, pennya 2 kali, 1, 2 tahan. Untuk matiin 1, 2 tahan drone. Tahan. Terus ini juga sama, remote. Oke, matiin. Nah, aku tunjukin ke menunya sekarang. Untuk settingannya gini, jadi semakin ini naik, nah tapi noise nih semakin ke bawah semakin turun. Terus ini shutternya, oke, ini auto, ini manual, ini auto. Nah ini video, ini foto, ready to GPS. Jadi diusahain gini, waktu mau terbang diusahain GPS-nya ngelok. Kalau nggak ngelok, waktu nanti drone-nya terbang hilang ya hilang, nggak tahu kemana. Sampai dan ready to GPS dia ngelok. Diusahakan gini teman-teman, dipastiin return to home. Jadi settingannya tuh saat drone itu hilang nanti balik lagi return to home, RTH balik lagi. Nah ini hover adalah gini, waktu kita di indoor itu pakai hover. Jadi saat di indoor kan nggak ada GPS tuh, nggak bisa ngelok, jadi drone nanti goyang-goyang sendiri. Nah terus untuk nyalain drone gini ya pertama-tama. Selamat siang semuanya. Saya akan menyampaikan kesan-pesan materi hari ini. Menurut saya dari penjelasan materi drone tadi, terus dari ISO, dari aperture, dari segitiga exposure-nya itu menurut saya udah paham dan saya juga semakin paham. Selain itu juga saat penjelasan drone itu sangat jelas juga gimana cara pemasangan drone, terus cara merakit-rakitnya itu gimana. Bahkan tadi juga udah praktek, tadi udah coba juga, jadi tahu nggak cuma lihat tapi sekarang udah bisa coba.
Terus menurut saya sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat. Yang sebelumnya enggak tahu tuh saya jadi tahu karena materi ini tadi disampaikan dengan jelas. Itu saja pesan dan pesan saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin saya ingin menyampaikan kesan dan pesan dan juga pengalaman yang sudah diperoleh pada hari ini tentunya. Jadi kesannya untuk tadi cara menjelaskan semuanya, kalau menurut saya itu sudah cukup bagus dan juga tidak terlalu cepat. Jadi kami itu nangkapnya itu tidak ngoyo, jadi bisa menangkap dengan step by step, Bu. Tentunya mungkin untuk menjelaskan seperti itu, Bu. Tidak cepat-cepat, perlahan, sedikit demi sedikit kami juga paham. Ya, begitu Ibu. Terima kasih. Untuk hari ini, apa yang disampaikan dari Andis dan direspon oleh siswa-siswi sangat baik. Hanya perlu ditingkatkan keberanian siswa-siswi untuk berkomunikasi dilebihkan. Karena apa? Kalau Anda lebih banyak bertanya, saya dan tim bisa tambah ilmunya. Kalau gini, saya belum tambah ilmunya. Saya butuhkan tambah ilmunya. Nanti tambah gayeng hari kedua. Saya inginkan gitu ya. Ini masih agak tegang, tapi besok jangan tegang. Santai, tapi meresap ilmunya. Dan bisa dilaksanakan. Gitu ya. Cocok? Nah, amin. Itu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Untuk hari ini terima kasih kepada tim Andi. Yang kedua untuk siswa-siswa, kayaknya belum eksplor banget ya, belum iso WOW. Jadi silahkan nanti, ini hari pertama ya tetap semangat, tetap serius untuk selanjutnya. Ya diupayakan nganti maksimal, nanti sampean ada karya yang paling bagus, karya yang paling menarik, yang paling estetik, yang paling itu merupakan hasil jerih payah kalian. Jadi jangan pada posisi yang nyaman, sampean harus keluar dari itu sehingga nanti kita tuh mampu bersaing setelah lulus. Jadi lulus sampean itu ora bingung aku arep ngopo, tetapi kepiye carane ilmu itu harus bisa dimanfaatkan untuk bisa mandiri finansial, mandiri untuk menghadapi kesulitan hidup dan sebagainya. Itu saja dari saya. Kita ditutup sampai di sini, disiapkan energinya untuk besok pagi masih ke materi video. Wes, sesuk gawe gayeng-gayeng sing seneng-seneng. Kemudian untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Sampai ketemu lagi besok ya, dengan semangat yang lebih oke, itu ya. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi harmoni STM Jaya.